Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pengelolaan getaran pada alat vibration meter. Berikut ini susunan dari anggota kelompok kami. Yang pertama saya pribadi, Muhammad Anggal Fikri. Yang kedua ada teman saya, Muhammad Rizky Putra Sujayanto. Yang ketiga ada Andri Wibisono. Yang keempat ada Naufal Arkan Fadilah. Seperti teman-teman ketahui, apa itu vibration meter? Vibration meter adalah alat pengukuran getaran atau perangkat yang digunakan untuk mengukur tingkat getaran suatu objek atau permukaan. Nah, alat ini seringkali digunakan dalam berbagai industri untuk memantau dan menganalisis kondisi mesin, bangunan, dan struktur lainnya. Getaran yang tidak sesuai dapat menyebabkan kerusakan yang serius. Oleh karena itu, pemantauan getaran menjadi sangat penting untuk menjaga keandalan dan keamanan saat operasional. Dalam sejarah dan perkembangan alat ukur getaran ini telah menjadi perhatian ya sejak awal masa industrialisasi, yaitu ketika mesin-mesin besar mulai digunakan dan berkembangnya teknologi, metode dan alat untuk mengukur getaran juga mengalami kemajuan yang signifikan. Ya, pada dasarnya pengukuran getaran ini dilakukan secara manual, yaitu menggunakan perangkat sederhana. Namun seiringnya dengan perkembangan teknologi elektronik dan digital, vibration meter kini dilengkapi dengan sensor canggih dan perangkat lunak untuk menganalisis. Di sini ada berbagai komponen dan cara kerjanya. Yang pertama ada sensor getaran. Biasanya ini untuk digunakan ya untuk mendeteksi getaran dan mengubah menjadi sinyal listrik. Dan yang kedua di sana ada penguat sinyal, yaitu untuk dihasilkan oleh sensor getaran yang pertama tadi. Dan yang ketiga di sini ada pengolahan sinyal. Pengolahan sinyal itu dilakukan untuk menghasilkan data yang dianalisis. Dan yang keempat ini layar tampilan, yaitu untuk mengukur dalam bentuk mudah untuk dibaca seperti grafik dan angka ya. Oke, di sini ada manfaat dari pengguna vibration meter. Yang pertama untuk mendeteksi dini kerusakan, yang kedua untuk menghemat biaya kos, yaitu untuk menghindari perbaikan akibat kerusakan. Yang ketiga di sini ada peningkatan keandalan. Yang keempat di sini ada keamanan untuk memastikan saat operasional dengan memantau kondisi getaran yang berlebihan. Sumber getaran di tempat kerja, yaitu yang pertama dari mesin beratnya, alat berat atau perkakas lainnya. Yang kedua ada proses industri, yang dimana proses pengecoran, pemotongan, dan pengelasan. Yang ketiga ada kendaraan seperti truk, forklift, dan alat berat lainnya. Dan yang keempat di sini ada lingkungan kerja dari getaran tanah, lantai atau struktur bangunan. Pengolahan getaran di tempat kerja. Yang pertama, pengukuran rutin, yaitu dilakukan secara rutin atau bertujuan untuk mengetahui kerusakan yang terjadi pada saat masih beroperasi. Yang kedua, ada pengukuran referensi, yaitu diambil dari pada saat mesin kondisi baik, keseimbangannya maupun kelurusannya. Dan yang ketiga ada pengukuran sebelum atau sesudah, yaitu dilakukan pada saat sebelum perbaikan sehingga dapat memberikan informasi pada kita mesin yang mana yang membutuhkan perbaikan dan mana yang tidak. Nah, di sini ada troubleshooting, yaitu pengukuran dilakukan secara level getaran seperti perkiraan terjadinya akibat adanya kelainan pada mesin tersebut. Dampak getaran terhadap pekerjaan, di sini ada dua opsi. Yang pertama, dari gangguan fisik,
yaitu berupa sakit punggung, leher dan bahu, gangguan saraf, otot, gejala seperti sindrom kapalan, dan gangguan pendengaran. Nah, di sini ada gangguan fisiologi, yaitu berisi dengan kecemasan, stres, dan kelelahan, kurangnya tidur atau gangguan tidur, penurunan konsentrasi dan fokus, gangguan keseimbangan dan koordinasi. Pengelolaan getaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, antisipasi dan pengenalan. Yang kedua, pengendalian. Yang ketiga, evaluasi. Metode pengendalian getaran salah satunya yaitu menggunakan peralatan dengan getaran rendah. Gunakan peralatan kerja yang memiliki intensitas getaran rendah atau tambahkan peredam di antara tangan dan alat. Faktor-faktor lingkungan kerja ada 5, yaitu yang pertama faktor fisika, yang kedua faktor biologi, yang ketiga faktor psikologi, yang keempat faktor kimia, dan yang terakhir faktor ergonomi. Jenis-jenis getaran dibagi menjadi 2, yaitu getaran karena gerakan udara, dan yang kedua getaran karena getaran mekanis. Jenis-jenis getaran dibagi menjadi 2, yaitu getaran karena gerakan udara, dan yang kedua getaran karena getaran mekanis. Pengertian getaran mekanik menurut Sugeng Budiono yaitu gerakan yang teratur dari benda atau media dengan arah bolak-balik dari kedudukan keseimbangan terjadi saat mesin atau alat dijalankan dengan motor sehingga pengaruhnya bersifat mekanis. Oke, di sini hasil dari sumber getarannya ya. Yang pertama ada industri, yang kedua ada tipe vibration, yang ketiga ada common vibration share. Ya, ada beberapa item yang kami buatkan di tabel ini. Oke, ini adalah lanjutan dari tabel yang kami buat yang sebelumnya. Ya, ada beberapa item di sini ya yang kami sudah buatkan tabel. Dampak getaran mekanik terhadap pekerjaan. Yang pertama di sini dihasilkan getaran seluruh badan yang efeknya tergantung jari-jarinya, yaitu mengalami rasa nyeri yang luar biasa ya. Dan yang kedua di sini ada getaran pada lengan. Yang pertama di sini ada kelainan dalam peredaran darah dan pesyarafan serta kerusakan pada persendian dan tulang sehingga kehilangan daya pegang dan pengendalian ototnya. Oke, di sini adalah penyakit akibat paparan getaran terhadap lengan ya atau tangan ya. Nah, sebelumnya yang kita bahas dari dampak tersebut di sini adalah penyakit beberapa dari itu. Dari yang pertama ya dari kebasnya jari-jari tangan, gangguan tulang, sendi atau otot, neuropati. Nah, di sini adalah efek getaran mekanis yang kita buat sesuai nilai-nilainya yang akan terjadi ya. Dalam efek faktor vibrasi, yaitu pertama ada faktor fisik, yang kedua ada faktor biodinamik, yang ketiga ada faktor individu. Di sini ada beberapa pemaparan ya yang kita hasilkan dari faktor vibrasi. Nah,
Di sini dari kelanjutan yang sebelumnya dari faktor fisik ya sama biodinamik dan faktor individu. Patofisiologi getaran yaitu berupa dari vibrasi udara dan vibrasi mekanik. Vibrasi udara di sini ya karena benda bergetar dan akan terus ke udara ya mencapai telinga. Di sini ada frekuensinya dan intensitas. Kalau untuk vibrasi mekanik di sini yaitu melalui sentuhan atau kontak dengan permukaan yang bergerak ya, benda yang bergerak. Nah, di sini ada alat pengukuran getaran ya yang berupa vibration pickup, amplifier, dan vibration record metering ya. Di sini adalah sistem untuk menggunakan menginformasikan gerakan pada mekanik ya. Oke, di sini ada nilai ambang batas getaran itu berupa jumlah waktu ya untuk hari kerjanya dan nilai percepatan pada frekuensi dominan. Di sini ada 4 jam kurang 8 jam, berikutnya ada 2 jam dan kurangnya 4 jam, berikutnya ada 1 jam dan kurangnya 2 jam. Itu berupa 1 jam ya kurang lebihnya seperti itu. Di sini ada nilai percepatannya hasil M atau per detiknya itu 12, di gramnya ini 1,22. Pengendalian getaran menurut Sudirman, modifikasi kerja harus perlu dilakukan ya untuk merancang ulang, meminimalisir penggunaan alat-alat vibrasi yang dipegang oleh tangan ya, dan ada batas waktunya pengeluaran vibrasi seperti menggunakan waktu istirahat untuk menghindari alat vibrasi konstan dan kontinu ya. Pengendalian getaran atau dalam kurung KANS. Pekerja yang menggunakan alat secara terus-menerus harus beristirahat selama 10 menit setiap 1 jamnya. Pekerja yang menempatkan berisiko HFS harus mengalami VF sebelum kerja dan sesudah kerja, serta harus diperiksa paling lama 1 tahun oleh dokter yang menangani HFS-nya. Yang ketiga di sini ada ronsen. Yang keempat, pekerja dengan riwayat abnormalitas sirkulasi darah yang khususnya mengalami sindrom itu tidak diperuntukkan menggunakan alat vibrasi ya. Yang kelima di sini ada tenaga kerja yang mengalami VWF yang sedang parah atau harus dipindahkan ya ke tempat pekerjaan yang terhindar dari pemaparan langsung terhadap alat vibrasinya ya. Nah, di sini sebelumnya kita bahas yang tadi itu dari hasil pengendalian getaran. Di sini itu dari menderitanya gejala penyakit ya seperti rasa disengat, rasa baal dari jari-jarinya menjadi putih kebiruan dan sangat nyeri ya, terutama pada saat dingin dan tenaga kerja tersebut. APD, apa itu APD? Yaitu alat pelindung diri yang khusus untuk getaran ya. Dan pengertian dari APD itu merupakan perangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja seperti pekerja kehutanan untuk melindungi dari sebagian dan seluruh tubuhnya yang berhadapan kemungkinan adanya potensi kecelakaan kerja ya. Nah, di sini jenis-jenis APD-nya untuk operator. Yang pertama ada sepatu safety
Dua, ada celana ya safety ya yang berbahan tebal. Yang tiga, ini pakaian yang tertutup. Yang keempat, ada sarung tangan. Yang kelima, ada helm safety ya yang sesuai standar STNI ya. Yang kelima, ada klep atau mask. Yang kelima, ada earphone, itu untuk mengurangi kebisikan ya. Yang sebelumnya saya sampaikan tadi, dari standar nasional Indonesia ini disebut singkatan dari SRI. APD ini dikatakan baik ya jika untuk melindungi dan kenyamanan. Selain itu juga disarankan untuk memenuhi kriteria standar seperti sarung tangan, helm, dan lain-lain. Fungsi dari sarung tangan sebagai pereduksi getaran dari mekanis, yaitu dapat mengurangi ya pengaruh getaran mekanis pada mesin. Oleh karena itu, untuk membuktikan apakah sarung tangan benar-benar terbukti dalam mereduksi getaran, terutama getaran dari mekanis, pada pengujian sarung tangan yang akan dilakukan menggunakan vibrometer ya. Nah, di sini hasil pengukuran getaran pada macam perlakuan. Yang pertama itu ST1, sarung tangan fishbow KW 10 sampai 340. Yang kedua di sini ada ST2, yaitu sarung tangan fishbow KW 10 sampai 240 ya. Nah, yang ketiga di sini ada ST3, itu sarung tangan ya. ST itu sarung tangan desain alternatif ya. Di sini hasil dari pengukurannya. Alhamdulillah, dari hasil presentasi pengelolaan getaran vibration meter dari kelompok 3 kami, di sini ada pertanyaan. Jika nanti yang akan ditanyakan, kalian cukup komentar saja ya. Terima kasih. Sekian dari kelompok 3 hasil presentasi pengelolaan getaran vibration meter. Semoga ilmu yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kalangan muda-mudi ya, yang terutama di bidang industri ya. Itu sangat penting ya bagi kita semua. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.